Ya, alhamdulillah sudah terekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaifa halukum? Biha ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya. Dari tadi yang Ustadz lihat ya, ada yang sudah menyalakan video dan ada yang belum. Kelihatannya kalau yang menyalakan video tadi semuanya Ustadz lihat ya, dari mukanya sehat-sehat semua ini ya. Ustadz minta kalian tetap menjaga kesehatan kalian walaupun mungkin berada di rumah saja ya. Saatnya kalian untuk memperkuat imun kalian di masa-masa sulit seperti ini. Ya, Ustadz doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pelajaran kita kali ini matematika, pertemuan yang kedua A, ya. Dan nanti dilanjutkan dengan pelajaran hadis, ya. Oke. Nah, bagi yang kalian sedang melakukan perjalanan atau tidak sedang di rumah, ya, jangan lupa selalu menggunakan masker dan membawa Al-Quran. Serta Ustadz mau bertanya nih, siapa yang sudah zikir pagi dan petang? Ana. Ya, dirutinkan selalu lah ya, jangan sampai terlewat zikir paginya dan zikir petangnya, agar kalian selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Ya, ini berkaitan dengan stop corona, selalu pakai masker dan ibadah jalan terus. Nah, baik. Yang berikutnya, persiapkan buku pelajaran matematika. Kita masih tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Ya. Berarti ada di halaman 80 berapa? Yang berat? Mana tahu, Us? 79. Oh iya. Halaman 79 ya. Kalian bisa buka halaman 79 atau bisa disaksikan di layar. Ya. Bisa dibuka halaman 79 atau disaksikan pada layar tersebut. Bisa diperbesar juga ya dengan menggunakan jari kalian, terus dibesar-besarin, itu bisa juga. Nah, pembulatan ya pada pertemuan sebelumnya panjang sudah ya. Sekarang pembulatan pada hasil pengukuran berat ya, ada kalimat berat di sini. Ya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat biasanya disebut timbangan. Perhatikan ada beberapa bentuk timbangan. Itu ada timbangan badan, ada timbangan buah, dan ada timbangan perhiasan. Kalau timbangan badan berarti mengukur badan seseorang, ya. Timbangan buah ini biasanya untuk mengukur berat-berat buah, ya, beli berapa kilo dan seterusnya, gitu ya. Atau juga bisa digunakan untuk mengukur berat daging, ya, daging potong, gitu. Kemudian untuk timbangan perhiasan biasanya dalam ukuran gram, gitu. Nah, sama halnya dalam pengukuran panjang, ketika melakukan penimbangan tadi, ya, pengukuran berat tadi, ada istilah pembulatan juga. Kalian bisa perhatikan di gambar menimbang apel, 3 apel itu ditimbang ukurannya hampir mendekati 1 kilogram. Berarti kalau dibulatkan menjadi 1 kilogram begitu ya. Kemudian yang timbangan yang untuk menimbang jeruk ya, mendekati 3 kilogram. Jadi kita bulatkan ke angka 3 kilogram. Ya, untuk lebih jelasnya bisa di-scan bagian video pengukuran berat tuh. Kemudian
Nah, kita akan latihan juga pada halaman 82 ya. Kalian buka halaman 82. Sambil kalian silang ya jawaban-jawaban yang Ustadz tunjukkan. Ya, alat yang digunakan untuk mengukur panjang pada pelajaran sebelumnya ya, bisa kita gunakan yaitu yang B, penggaris. Nah, kemudian ada yang sudah mengerjakan, sip. Ya, Us. Nah, oke, nanti Ustadz akan tunjuk satu persatu. Nah, untuk yang ini Ustadz jelaskan dulu ya. Yang nomor 2, gambar seperti itu namanya meteran pita ya, meteran pita. Yang B ya. Kemudian untuk yang nomor 3, satuan panjang biasanya menggunakan ya, kalau pada penggaris biasanya menggunakan sentimeter. Nah, yang bentuknya nomor 4 seperti itu untuk mengukur berat badan. Nah, sekarang yang nomor 5, Ustadz akan tunjuk coba ya. Yang menjawab Ustadz tunjuk adalah, kalau Ummu Sadat, siapa ini Ummu Sadat? Haidar, Us. Haidar Ustaz. Baik, Mas Haidar ya. Semoga Ustadz kedepannya selalu ingat ya, berarti ini Mas Haidar ya. Oke, Mas Haidar, nomor 5, dari gambar itu, berapakah panjang penghapus kalau dibulatkan menjadi berapa senti itu? 4 cm. Betul ya, lebih dekat ke angka 4 ya daripada ke angka 5-nya, betul sekali. Maka jawabannya yang B, 4 cm itu hasil pembulatan ya. Sebetulnya 4 lebih sedikit pada gambar tersebut. Hanya saja kita bulatkan menjadi 4 cm. Kemudian yang nomor 8. Nomor 8, Ustadz tunjuk Mas yang menggunakan ID Zainab Z. Siapa ini? Ustaz Yazid. Siapa? Yazid Abdullah, Tat. Oh, Mas Yazid. Oke, Mas Yazid ya. Semoga Ustadz ingat kalau ini adalah Mas Yazid ya, karena namanya nggak pakai nama Mas Yazid. Mas Yazid, coba nomor 8 itu kira-kira berat semangkanya berapa ya? Mas Yazid? 4 kilogram. Betul, 4 kilogram, betul sekali ya. Jarumnya menunjukkan lebih dekat ke angka 4 daripada angka 3. Betul sekali Mas Yazid. Barakallahu fikum. Berikutnya, yang lain sabar ya, nanti ada gilirannya Ustaz tanya. Nomor 9, ada pepaya ya. Pepaya ditimbang, kemudian ada tulisannya di situ 1,875 gram. Nah, Ustadz akan tanya, Mas berikutnya adalah Mas Abdul Hafiz. Mana suaranya? Ya, Us. Ya, di nomor 9 itu berapa jadinya berat pepayanya jika dibulatkan? 2 kilo. Betul, 2 kilogram. kilo ya. Angka 8 setelah tanda koma, betul sekali. Angka 8 setelah tanda koma adalah membulatkan, jadinya membulatkan ke atas. Jadi kalau di belakang angka 1 komanya itu adalah angka 5 pun kita bulatkan ke atas. Kapan dibulatkan ke bawah? Kalau 1,4 ya, 4, 3, 2, 1. Nah itu dibulatkannya ke bawah. Jadi ke angka 1 kilogram. Nah, berhubung di sini komanya 8, maka dibulatkannya ke atas yaitu 2 kilogram. Betul sekali Mas Abdul Hafid. Barakallahu fikum. Kemudian kita ke latihan berikutnya yang ada di halaman ya, kalian buka halaman 85. Nomor 3. Nomor 3 nih ada gambar pensil. Nomor 3 ada gambar pensil, kemudian Ustadz akan tunjuk yang menggunakan nama Nova Aprilia. Siapa? Iya. Ini siapa?
Ustadz sebentar ya Ustadz, ada orang. Oh, berarti ganti dulu. Muhammad Satrio berarti Muhammad Fayyad ya. Fayyad. Ya Ustadz. Muhammad Fayyad atau Fai? Cek, apakah Fai. Mas Fai mendengarkan? Ini menggunakan Muhammad Satrio ini. Hai. Wah, ada ID-nya tapi kemana ini ya, Mas Fai ini? Baik, kalau begitu Fayyad Muzaffar saja, Mas Fayyad. Ya Ustadz. Nah, Mas Fayyad, nomor 3 di halaman 85, itu gambarnya apa, Mas? Gambarnya apa di nomor 3 itu halaman 85? Ada bukunya atau yang Ustadz tampilkan itu? Kelihatan? Baik, itu gambar apa, Mas, yang nomor 3? Betul, pensil. Pensilnya diukur menggunakan apa, Mas? Betul, penggaris. Nah, cara mengukurnya dimulai dari ujung penghapus ya. Angka nolnya kita tempelkan dengan ujung penghapus. Dan, nah sekarang Ustaz tanya, berapa panjang pensil tersebut kira-kira? 14 cm. Betul sekali, 14 cm ya. Kita mengukurnya sampai ujung dari pensil tersebut, yaitu mendekati angka 14. Betul sekali Mas Fayyad. Barakallahu fikum. Tadi Mas Pico ya, tadi ya gilirannya Mas Pico karena ada tamu. Sekarang sudah selesai Mas Pico? Udah. Nah, Mas Pico tadi, nah sekarang nomor 7. Baca soalnya Mas Pico. Berat badan Ajeng 34,6 kg. Berat badan Ajeng jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 35 kg, Ustaz. Betul ya. Ya, kg kita baca kilogram. Baik ya, sudah betul Mas Pico menjawabnya ketika 34,6 ini dibulatkan ke atas karena angka 6-nya menyebabkan angka 4 tersebut kita bulatkan ke atas ya, jadi 35. Betul. C, 35 kilogram. Yang berikutnya nomor 8. Berikutnya Ustadz tunjuk Mas Amar. Mas Amar, suaranya mana Mas Amar? Ini Ustadz. Ya, Mas Amar nomor 8. Ada apa di situ? Coba baca soalnya. Buah-buahan berikut yang beratnya sama dengan 3 kg jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah B, Ustadz. Ya, betul sekali yang B. Kenapa tidak yang A, Mas Amar? Gara-gara yang paling dekat tuh Ustadz. Kurang jelas, ulangi. Karena yang satu dekatnya ke angka 2, Ustadz. Ya, jadi lebih dekat ke angka 2 untuk yang A. Ustadz tanya Mas Irul. Mas Irul, kenapa tidak yang D? Irul. Jelas tidak itu nomor 8 halaman 85. Misalkan Ustadz tanya, kenapa nggak memilih D gitu? Jelas, Ustadz. Iya. Ayo, jangan lama-lama. Kalau lama Ustadz ganti dulu ke yang lain. Sana. Yang sudah menjawab kita beri kesempatan kepada yang belum menjawab. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz
pindah dulu ke YR Info Channel. Siapa ini ya? Bisa. Ananda siapa ini? Yusra Ustadz. Yusra ya? Yusra. Mas Yusra. Halo. Bisa. Ya, Mas Yusra. Tampak itu di HP-nya nomor 8 halaman 85. Kelihatan? Ya. Kan tadi pertanyaannya adalah buah-buahan yang beratnya sama dengan 3 kg jika dibulatkan ke satuan terdekat itu mana yang merupakan berat 3 kg? Tadi dijawab oleh Mas Amar, betul, yaitu yang B, yaitu buah apa itu kira-kira? Buah melon atau apa itu? Nah, kenapa kok, ya Ustadz tanya, kenapa kok tidak memilih yang D? Alasannya kenapa? Kira-kira Mas Yusra? Karena yang B itu garisnya lebih dekat ketiga daripada keempat. Iya ya, yang D, yang semangka, betul. Lebih dekat ke angka 4, betul sekali. Jelas Mas Irul? Jelas, Ustaz. Ya, sip. Nah, gitu ya. Lain kali kalau diminta menjawab, seperti itu menjawabnya. Kenapa tidak yang D? Karena yang D lebih dekat ke angka 4. Baik. Untuk pelajaran matematika kali ini, siapa yang ada di di depannya ada buku matematika yang belum? Ah, ini Mas Uwais, ada buku matematika kan di dekatnya? Mas Uwais? Ya. Ya, Mas Uwais. Nah, ini kalau kita pindah ke halaman 86 ya, 86. Kira-kira bisa menjawab tidak untuk yang nomor 2 B, yang B, istilah jawaban yang tepat itu nomor 2. Panjang kuas pada komat itu kira-kira. Ah, betul. Berapa panjang kuasnya? Kira-kira. Anak bisa us. Betul, Mas Uwais. Sip. Ya, betul sekali. Barakallahu fikum, Mas Uwais. Ya, tadi Mas Irul kan sudah ditanya, berarti gantian dulu yang lainnya ya. Sekarang Ustadz tanya ke Mas Zakaria. Ustadz. Ya, Mas Zakaria. Nomor di halaman 86, nomor 10. Coba dibaca dan dijawab. Berat sekantong jeruk adalah 4.477,5 kg dengan berat sekantong apel adalah 6,360 kg. Selisih berat kedua buah tersebut setelah dibutuhkan kesatuan terdekat adalah. Ya, sulit tidak itu? Ustaz tanya dulu, jeruknya menjadi berapa Mas Zaka? Kalau 4,775 kg? Jadi 5 kg. Betul, sip, pintar. Kalau yang apel menjadi berapa? 6 kg. Betul sekali, 6. Tadi jeruknya 5, kemudian apelnya 6. Kalau pertanyaannya selisih kedua buah tersebut jadinya berapa? Bentar. 1 kg. Sip, jadi jawabannya yang A, 1 kg, betul sekali. Nah, seperti itulah pada pelajaran pembulatan berat. Nah, ini yang lainnya belum kebagian pertanyaan ya. Gimana ini? Dilanjutkan atau sudah cukup? Nanti HP-nya kalau kelamaan jadi panas nanti.
Iya ya, oke. Semoga yang lainnya pun bisa memahami pada pelajaran kali ini. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab berikutnya. Nah, Ustadz cukupkan untuk matematikanya. Selanjutnya kita sesi tanya jawab bagi yang tadi masih kesulitan. Ya mohon maaf tidak bisa Ustadz tanya satu-satu semuanya ini. Ya kita batasi karena perangkatnya atau HP-nya nanti kalau lama-lama bisa terlalu panas. Nah, kalau begitu Ustadz cukupkan dan kita tutup untuk pelajaran matematika kali ini. Sekali lagi yang kurang paham nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.